Selamat datang dalam perjalanan kita untuk menjelajahi dunia sekitar yang kadang-kadang pernah kita lewatkan atau terlupakan. Masih berhubungan dengan dunia ikan tawar, kali ini kami akan mencoba membahas salah satu request dari teman-teman kita, yaitu tentang ikan puyuh. Seperti biasa sebelumnya, mohon dukungan teman-teman semua untuk channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman lainnya. Serta klik juga tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan informasi video konten terbaru dari kami. Mari kita simak bersama pembahasan singkat tentang ikan puyuh ini. Tonton sampai habis. Mari berimajinasi dengan logika. Siapa yang tidak kenal dengan ikan ini? Apalagi di kalangan para pemancing. Ikan ini mudah ditemukan di sungai, parit, dan beberapa perairan air tawar lainnya. Ikan ini termasuk salah satu ikan survival terbaik. Apalagi kalau bukan ikan puyuh. Ikan puyuh termasuk dalam famili Anabantidae dari ordo Perciformes. Ikan ini pertama kali dideskripsikan oleh ahli taksonomi pada abad ke-18 dengan nama genus Anabas, dan nama spesiesnya yaitu Anabas testudineus. Nama ini berasal dari bahasa Yunani. Anabas yang berarti naik, mengacu pada kemampuan ikan ini untuk keluar dari air dan memanjat daratan. Sedangkan testudineus berasal dari kata Latin yang berarti seperti kura-kura, merujuk pada sisik keras di kepalanya yang menyerupai cangkang kura-kura. Ikan ini merupakan salah satu spesies ikan air tawar yang paling menarik di Asia Tenggara, dengan kemampuan adaptasi yang luar biasa dan peran ekologis yang signifikan. Di Indonesia, ikan puyuh dikenal dengan beberapa nama. Di antaranya dalam bahasa daerah ikan ini dinamakan ikan betik atau betok di Jawa dan Sunda, lalu papuyuh di Kalimantan Selatan, puyuh di Malaya dan Kalimantan Timur, puyuh-puyuh di Padang atau Sumatera Barat, puyuh-puyuh di Bintan, geteh-geteh di Manado, dan kusang di Danau Matanua. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai climbing gourami atau climbing perch atau gurami memanjat, merujuk pada kemampuannya yang bisa memanjat ke daratan. Kira-kira di daerah teman-teman namanya apa ya? Silahkan tulis di kolom komentar. Ikan puyuh memiliki tubuh yang panjang dan ramping dengan sirip ekor yang cukup besar, yang memungkinkannya untuk berenang dengan cepat dan gesit. Ukuran tubuh ikan puyuh dewasa dapat mencapai panjang sekitar 25 cm, meskipun umumnya lebih kecil. Warna tubuh bervariasi dari kecoklatan hingga keabu-abuan dengan corak belang-belang yang tidak teratur. Sisik keras di bagian atas kepalanya yang menyerupai cangkang kura-kura adalah ciri khas yang mencolok. Sirip dorsal dan sirip analnya memiliki duri yang keras, yang berfungsi sebagai mekanisme pertahanan terhadap predator. Ikan puyuh dikenal karena perilaku dan adaptasi uniknya. Salah satu adaptasi yang paling menonjol adalah kemampuan mereka untuk berjalan di darat. Dengan menggunakan siripnya, ikan puyuh dapat bergerak di atas tanah basah untuk mencari sumber air baru ketika habitat asal mereka mengering. Kemampuan ini didukung oleh struktur khusus yang disebut labirin, yaitu organ pernapasan yang memungkinkan mereka untuk menghirup udara langsung dari atmosfer. Namun, tentu saja ikan ini tidak dapat terlalu lama bertahan di daratan. Ikan puyuh dapat ditemukan di berbagai negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Filipina. Mereka juga dilaporkan ada di beberapa bagian India dan Sri Lanka. Penyebaran yang luas ini disebabkan oleh kemampuan adaptasi ikan puyuh terhadap berbagai kondisi lingkungan, termasuk air dengan oksigen rendah dan kondisi habitat yang bervariasi. Habitat alami ikan puyuh meliputi sungai, danau, rawa, sawah, dan kolam. Mereka sering ditemukan di perairan yang dangkal dan tenang dengan vegetasi yang lebat. Ikan puyuh juga dapat bertahan hidup di habitat buatan seperti tambak dan kolam pemancingan. Kemampuan untuk hidup di berbagai jenis perairan membuat ikan puyuh sangat adaptif terhadap perubahan lingkungan. Sebagai omnivora, ikan puyuh memakan berbagai jenis makanan. Di alam liar, diet mereka terdiri dari serangga kecil, larva, plankton, alga, dan bahan organik lainnya. Mereka juga dapat memakan tumbuhan air dan detritus. Dalam lingkungan budidaya, ikan puyuh biasanya diberi pakan buatan yang kaya akan protein untuk mendukung pertumbuhan optimal.
Ikan puyuh berkembang biak dengan cara bertelur. Musim pemijahan biasanya terjadi selama musim hujan, ketika kondisi lingkungan mendukung untuk penetasan telur. Betina dapat menghasilkan ribuan telur yang akan menetas dalam waktu 24 hingga 36 jam setelah pembuahan. Larva ikan puyuh sangat kecil dan rentan, tetapi mereka tumbuh dengan cepat dan mencapai kematangan dalam waktu beberapa bulan. Dalam ekosistem perairan tropis, ikan puyuh memainkan peran penting sebagai predator kecil dan pemakan jasad-jasad organik. Mereka membantu mengontrol populasi serangga dan invertebrata lainnya, serta berkontribusi pada daur ulang bahan-bahan organik. Kehadiran ikan puyuh dalam suatu ekosistem dapat mempengaruhi komposisi spesies lain dan struktur komunitas organisme air. Ikan puyuh memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Di beberapa daerah, ikan puyuh ditangkap untuk konsumsi manusia karena dagingnya yang lezat dan bergizi. Selain itu, ikan puyuh juga populer sebagai ikan hias karena bentuk dan warnanya yang menarik. Budidaya ikan puyuh menjadi industri yang penting di banyak negara Asia Tenggara. Proses budidaya melibatkan pemeliharaan ikan dalam kolam atau tambak dengan pemberian pakan buatan dan pengelolaan kualitas air yang baik. Teknik budidaya yang efektif dapat meningkatkan produksi ikan puyuh dan memberikan manfaat ekonomi bagi petani lokal. Ikan puyuh adalah salah satu contoh luar biasa dari keanekaragaman hayati di Asia Tenggara. Dengan adaptasi unik, perilaku menarik, dan peran penting dalam ekosistem perairan tropis, ikan puyuh layak mendapatkan perhatian dan perlindungan kita. Melalui upaya konservasi dan penelitian berkelanjutan, kita dapat memastikan bahwa ikan puyuh tetap menjadi bagian dari warisan alam yang kaya di wilayah ini. Jadi itulah cerita tentang ikan puyuh. Ikan kecil dengan kemampuan luar biasa dan peran penting dalam ekosistem kita. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta klik tombol lonceng agar dapat mendapat info-info menarik dari kami. Dan kalau kalian punya cerita lain atau topik yang ingin dibahas, tulis saja di kolom komentar di bawah. Terima kasih bagi teman-teman yang telah mendukung channel ini. Semoga diberi limpahan rezeki dan masuk surga. Amin. Akhir kata dari kami, wassalam, bye-bye.